Bab ketujuh, kaidah al-ijtihadu la yunhadlu bi al-ijtihad. Ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Definisi ijtihad. Ijtihad dalam istilah para ahli ilmu usul fiqh ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mendasar dari kata yajtahid. Ijtihad artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologis, bagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dan dalil-dalil secara terperinci. Menurut definisi ulama usul fiqh sebagaimana dikutip oleh Saifullah Ma'sum, bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan maksimal mungkin untuk menerapkan hukum. Definisi yunhadlu. Kata yunhad berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan, sebagaimana keterangan dari Syekh Abdurrahman Ibn Soleh berikut. Kata yunhad berasal dari kata al-nakh, runtuh, merupakan lawan dari al-ibram, penetapan. Yang dimaksud pada kaidah di sini adalah membatalkan hukum yang sudah berlaku dengan adanya ijtihad hukum baru. Makna kaidah ijtihad al-yunhad bi al-ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu yang di tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihadnya dilakukan oleh seseorang mujtahid, maupun lebih baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Dasar kaidah al-ijtihadu la yunhadlu bi al-ijtihad. Kaidah ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Atsar. Adapun dalil kaidah dari Al-Quran yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 67-68 yang artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan jangan maha perkasa lagi dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalil dari sunnah. Yang pertama, ada yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Beliau berkata, ketika kami melakukan perjalanan dengan Rasulullah SAW, cuaca sedang mendung dan sulit bagi kami untuk menentukan arah kiblat. Maka kami terus saja melakukan sholat. Ketika cuaca sudah cerah kembali, kami menyadari bahwa kami telah salat bukan ke arah kiblat. Maka kami ceritakan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Atta bin Jabir. Beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Ketika itu kami berselisih paham tentang arah kiblat. Maka setiap dari kami sholat dengan keyakinan arah kiblat masing-masing. Penerapan kaidah al-ijtihadu la yunhadlu bi al-ijtihad. Contoh penerapan ijtihad yang tidak membatalkan ijtihad lainnya yaitu Abu Bakar pernah memutuskan suatu masalah tetapi Umar mempunyai pendapat lain tentang masalah itu hingga Umar menghukuminya berbeda. Yang kedua, pada zaman Nabi ada dua orang dalam perjalanan. Kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-ijtihadu la yunhadu bil ijtihad. Setiap kaidah fikih mempunyai keterkaitan dengan beberapa kaidah-kaidah yang lain. Adapun kaidah al-ijtihadu la yunhad bi al-ijtihad merupakan cabang dari sebuah kaidah yang lebih umum dari padanya, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada maslahat. Pengecualian kaidah al-ijtihadu la yunhadu bi al-ijtihad. Yang satu, perubahan yang dilakukan oleh imam kepada negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terlebih dahulu ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Yang kedua, masalah qismatul ijbar, pembagian hasil tuntutan.
Yang ketiga, masalah kharij dakil. Bab 8. Kaidah idza istama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Pengertian kaidah. Maksudnya ialah jika dalam suatu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam suatu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa, sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum, halal, haram, dan istima atau percampuran keduanya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib. Yang kedua, haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fiqh secara umum. Yang ketiga, ijtima mengenai batasan ijtima atau percampuran unsur halal dan unsur haram. Menurut Syekh Yasir Al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai halal itu. Landasan kaidah. Adapun dasar pijakan dari teori ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: tidaklah berkumpul halal dengan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal, sebagaimana yang lebih disepakati jumhur ulama. Sekalipun sanad hadis ini lemah, dhaif, tetapi isi yang terkandung di dalamnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan nasab. Oleh karena itu, hadis tersebut tetap bisa dijadikan sebagai hujah, sebab sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk selalu berhati-hati dan ikhtiyat. Artinya, sekalipun sanadnya lemah, namun kualitas matanya sahih. Bahkan Imam Huramain berkomentar bahwa jarang sekali kasus-kasus hukum yang tidak tercakup oleh substansi hadis ini, sehingga wajar jika hadis ini dijadikan sebagai rujukan dalam membangun sebuah teori. Di antaranya furu yang bernaung di bawah kaidah ini adalah apabila terjadi pertentangan dua dalil, yang satu menghalalkan dan yang lain mengharamkan, maka yang diambil adalah yang mengharamkan. Dari sini berkatalah Utsman radhiyallahu an ketika ditanya tentang menjamak dua orang yang bersaudara dengan mil al-yamin, budak. Ada ayat yang menghalalkan dan ada yang mengharamkannya, tetapi merujuk kepada orang yang mengharamkannya lebih kamu senangi. Contoh pertentangan dua ayat Al-Quran tentang hukum pengumpulan dua wanita bersaudara, yaitu satu merdeka dan satu laki budak yang berstatus milk al-yamin, yaitu ayat yang memberi pengertian haram surat An-Nisa ayat 23, ayat yang memberi pengertian boleh surat An-Nisa 24. Demikian pula pertentangan yang terjadi dalam hadis, yaitu bagimu boleh berbuat sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid pada segala yang ada di atas kain pinggang. Yang selanjutnya adalah berbuatlah segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid kecuali persetubuhan. Hadis yang satu menunjukkan kepada hukum haram terhadap istri yang sedang haid berbuat di antara pusar dengan lutut, sedang hadis 2 membolehkan berbuat segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid itu kecuali bersetubuh. Beberapa cabang-cabang kaidah. Sebagaimana kaidah-kaidah induk lainnya, kaidah ini juga memuat beberapa kaidah cabang atau sub-kaidah lain yang mempunyai kemiripan makna namun dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya kaidah-kaidah cabang tersebut adalah sebagai berikut. Sub pertama, apabila larangan dan tuntutan saling berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: mati syahid saat junub. Yang kedua, membersihkan mulut saat bulan
saat puasa Ramadan. Sub kedua, bila kewajiban dan larangan berkumpul, maka yang didahulukan adalah kewajiban. Yang pertama, bercampuran jenazah muslim dan non-muslim. Yang kedua, bercampurnya jenazah syahid dan non-syahid. Sub ketiga, jika dalam satu ibadah berkumpul antara sisi sedang di rumah dan sisi sedang di perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi sedang di rumah. Yang pertama, ruksah dalam sholat. Yang kedua, musafir bermakmum pada orang mukim. Sub keempat, jika dua kewajiban saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban yang lebih kuat. Yang pertama, sholat Jumat dan sholat jenazah. Yang kedua, antara hutang dan jihad. Sub kelima, apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesusahan, sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditinggalkan. Sub kelima, apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesunahan, sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditinggalkan. Yang pertama, orang-orang yang berwudu namun waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan tatslit, membasuh atau mengusap sampai 3 kali. Orang yang mempunyai air yang cukup untuk berwudu sementara ia dalam keadaan dahaga yang parah dan bisa menyebabkan pingsan atau kematian. Sub keenam, pertentangan antara perbuatan yang disunahkan dan yang dicegah. Sub keenam, pertentangan antara perbuatan yang disunahkan dan yang dicegah. Perbuatan yang di dalamnya terjadi pergaulan antara perbuatan yang bernilai sunnah dan yang bernilai haram dapat dilihat dalam contoh pada orang yang dalam keadaan ihram haji yang berwudu. Apakah ia diperbolehkan untuk menyela rambutnya untuk memudahkan air masuk ke seluruh kulit kepala? Tahlil al-syar'i atau sunnah. Padahal hal ini beresiko menimbulkan kerontokan atau minimal jatuhnya rambut. Makruhan, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Al-idzar, secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atau dirinya sendiri. Idzar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Contohnya, jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sambutan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Macam-macam ihsan. Ihsan dalam perkara duniawi sangat dianjurkan bagi umat Islam. Allah sangat menyenangi perkara tersebut. Dan orang-orang yang telah berfirman Ansar memberikan kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ihsan dalam perkara ibadah, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh untuk mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah. Tingkatan ihsan, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Kedua, menempatkan orang lain seperti dirinya sendiri, yaitu memberikan kepadanya seperti ia memberikan kepada dirinya. Yang ketiga, menempatkan orang lain di atas dirinya, yaitu dengan memberikan kepada orang lain lebih dari apa yang biasa ia berikan kepada diri sendiri. Pengaruh praktik ihsan, mendapat keberkahan dan balasan yang lebih baik dari Allah, mendapatkan keberkahan dan balasan yang lebih baik dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin. Keutamaan ihsan, akan dicintai oleh Allah Ta'ala, akan dicintai oleh manusia, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat,
dan akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antar sesama muslim. Bab ke-10 Kaidah Tasarruful Imam 'alar Ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Pengertian kaidah fik kepemimpinan atas kemaslahatan. Kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan ummiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dalam suatu negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Oleh karena kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin menetapkan bahwa mengesahkan sebuah produk perundang-undangan dalam sebuah negara. Ada 5 hal penting yang menjadi tolak ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa sebagai warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan, serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan. Makna kaidah fik. Kaidah fik dapat diartikan tindakan atau kebijakan seorang imam, pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat memahami dari penggunaan bahasa Arab di mana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seorang baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama. Dalam konteks manusia bermasyarakat umum, memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk mengatur segala urusan dan permasalahan kemaslahatan mereka. Abun Al-Karim Zaidin berkata, Ro'iyah adalah mereka yang berada di bawah orang-orang yang memberikan kekuasaan oleh syara untuk memelihara dan melindungi mereka, sehingga termasuk ke dalam makna Al-Ro'i adalah penguasa dan hakim serta seluruh pemimpin oleh segala amal dan pekerjaan, dan setiap orang memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Oleh karena itu, siapa saja yang memegang kekuasaan atas manusia harus bertindak dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik buat mereka, karena ia tidak memimpin mereka dan tidak pula memberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah untuk mereka. Genealogi makna kaidah. Kaidah fik dapat diartikan dengan segala ketindakan atau kebijakan seorang imam kepemimpinan terhadap subjek maupun objek hukum yang merupakan di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakan, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Kepemimpinan itu merupakan tugas atau amanah bagi seorang pemimpin. Hal ini tentu saja sangat bisa dimaklumi, mengingat seseorang imam hanyalah aktor utama dari tugas imamah tersebut. Di antara definisi imamah adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa imamah adalah pengganti peran dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan dunia. Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hili, Al-Syabani, dan Al-Khusyaji antara lain adalah: pertama, seorang pemimpin adalah figur utama yang akan diikuti untuk menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjaga perintah maupun meninggalkan larangan.
Dan seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia. Prinsip-prinsip kemaslahatan perundang-undangan bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, kemaslahatan antaragama. Yang kedua, kemaslahatan jiwa. Yang ketiga, kemaslahatan akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. Bab ke-11 yaitu kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Pengertian kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya atau perbedaan. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Sebagai contoh, dalam buang hajat menghadap kiblat, sebagian ulama melarangnya secara mutlak. Sebagian lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup di toilet dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat-pendapat ini keduanya punya dalil. Sebagai ulama mengartikan dan memahami kaidah al-khuruju min al-khilafi dengan seorang mengamalkan suatu pendapat mujtahid lain yang berbeda dengannya karena adanya suatu tuntutan. Maksud dari pengertian tersebut adalah dengan al-khuruj min al-khilaf dalam menjalankan sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi karena suatu perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Para ulama menyatakan beberapa istilah yang sama untuk al-khuruj min al-khilafi seperti mura'at al-khilaf, menjaga perbedaan, dan kurahat al-khilaf, tidak menyukai perbedaan dengan maksud yang sama. Tetapi dibanding dengan karahat al-khilaf, istilah mura'at al-khilaf lebih terkenal penggunaannya sebagaimana al-khuruj min al-khilaf. Kedua kata ini dipahami sama oleh umumnya ulama karena kaidah menghindari perbedaan pendapat merupakan pemeliharaan perbedaan pendapat itu sendiri. Karena itu para ulama berbicara tentang mura'at al-khilaf, maka yang dimaksud adalah kaidah al-khuruj min al-khilafi. Demikian pun sebaliknya. Tetapi sebagai ulama ada yang membedakan antara al-khuruj min al-khilaf dengan mura'at al-khilaf, terutama dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab-mazhab lain tampaknya tidak dikenal pembedaan antara al-khuruj min al-khilafi dengan mura'at al-khilaf. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa mura'at al-khilaf terdiri dari dua jenis, yaitu mura'at juz'iyat dan mura'at kulliyat. Mura'at juz'iyat adalah di mana seorang mujtahid mengungkapkan pendapat-pendapat mazhab yang berbeda, lalu ia mengamalkan pendapat mazhabnya sendiri. Inilah sebabnya yang dimaksud dengan mura'at al-kulliyat di kalangan Malikiyah. Kedua, mura'at al-kulliyat yaitu mengabaikan ajaran mazhabnya dan berpaling kepada mazhab lainnya. Yang kedua, dasar dalil perumusan kaidah. Kaidah al-khuruj min al-khilaf dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i yang digunakan ulama dalam merumuskan kaidah ini berdasarkan dalil Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka karena sebagai dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Imam Taj al-Din al-Subki menjelaskan bahwa secara tersirat Allah memerintahkan manusia untuk sangat berhati-hati dengan senantiasa menjauhi perbuatan yang tidak berdosa sebagai sikap preventif agar jangan terjebak ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, dituntut untuk tidak bersikap berlebihan dengan melakukan perbuatan yang memungkinkan keliru atau dosa. Hadis An-Nu'man ibn Bashir mengatakan, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedang apa yang diantara keduanya adalah syubhat. Tidak banyak orang mengetahuinya. Siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa yang terjebak dalam perbuatan syubhat, maka ia seperti menggembala dan penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh di dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah larangan. Adapun daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya di dunia ini. Ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah
seluruhnya. Bila ia rusak, rusaklah seluruhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Penerapan kaidah. Ruang lingkup dan cakupannya kaidah fiqh dapat diklasifikasikan dalam 5 tingkatan. Pertama, kaidah inti yang menjadi tujuan syariat. Rumusan kaidah ini adalah jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid, menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Kedua, kaidah asasi, yaitu ada 5 kaidah kuli yang disepakati oleh mazhab fiqh. Yang pertama, al-umuru bimaqayidiha, setiap perkara tergantung pada niatnya. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bi al-sya', keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Al-masyaqqatu tajlib al-taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, al-darar yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang kelima, al-adatu muhakamah, ada dapat dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan. Dari kaidah pokok ini dimunculkan pula beberapa kaidah furu' yang bersifat tematik. Ketiga, kaidah fiqh yang umum, yaitu kaidah-kaidah yang meliputi berbagai cabang ilmu fiqh. Keempat, kaidah khusus, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku hanya dalam cabang-cabang fiqh tertentu. Kelima, kaidah tafsiliyah, yaitu kaidah-kaidah yang hanya berlaku dalam bab-bab tertentu dari salah satu fiqh tertentu pula. Kaidah al-khuruju min al-khilafi, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku hanya dalam cabang-cabang tertentu yang dalam hal ini adalah siasah. Meskipun demikian, dalam prakteknya terlihat bahwa kaidah ini juga diterpakan dalam hampir semua bidang fiqh di mana terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menarik kesimpulan istimbat hukum. Oleh karena itu, kaidah ini tidak dapat dinyatakan secara ketat sebagai kaidah khusus bidang siasah saja. Dalam kasus-kasus perbedaan pendapat di mana bersifat keberagaman, maka penerapan kaidah serta merta dapat ditetapkan dengan mudah. Sebagai contoh, disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat berwudu agar terhindar dari perbedaan pendapat dengan mazhab Maliki dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagai dari rambut kepala tetapi setengah atau keseluruhan. Seperti kasus tersebut di mana terdapat perbedaan yang jelas, maka menerapkan kaidah ini dipahami dengan memperhatikan perbedaan pendapat dan bersikap saling menghargai atau toleran. Syarat penerapan kaidah. Dalam penerapan kaidah al-khuruj min al-khilafi, ulama memberi beberapa syarat, yaitu dalam menerapkan kaidah maka tidak boleh terjebak pada khilaf tersebut. Selanjutnya, tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Dalil yang digunakan oleh seseorang mujtahid adalah dalil yang kuat, tidak berpotensi merusak ijma ulama. Dan penerapan kaidah al-khuruju min al-khilafi tidak berpotensi untuk melarang sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Bab ke-12, yaitu kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Definisi al-muta'addi afdalu minal khosiri, artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan pribadi. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Imam Haromain, dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Menurut Imam Syafi'i, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena mencari ilmu akan bermanfaat kepada orang banyak, sedangkan sholat sunnah itu manfaatkan untuk dirinya sendiri. Menurut Syekh Izzuddin, kaidah ini tidak mutlak, ada kalanya yang banyak untuk diri sendiri tetapi lebih utama, yaitu iman sesuatu dengan sabda Nabi SAW, yang artinya waktu Nabi ditanya tentang amal yang lebih utama, maka jawab beliau, iman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah, kemudian haji yang mabrur. Kemudian beliau memilih dengan mengikuti Imam Ghazali dalam Ihya
yang artinya sesungguhnya ketaatan yang lebih utama adalah menurut qadar kemaslahatan yang timbul daripadanya. Sedangkan Ibnul Qayyim mengatakan ibadah yang paling utama ialah melakukan perbuatan yang diridhoi Allah yang sesuai dengan tuntutan dan kepentingan waktu di mana perbuatan tersebut dilakukan. Amalan-amalan kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik bermanfaat ukhrawi mengajarkan ilmu, bisa juga memanfaatkan duniawi menunaikan hajat yang lain, menolong orang yang zalim. Amalan khosir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Pada fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan khosir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Dasar-dasar kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai dari keutamaan ibadah. Yang sebaik-baik agama kalian adalah bersikap wara. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Bazar, Al-Tayalisi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis Abu Darda radhiyallahu an. Inti dari kedua hadis ini adalah ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah lainnya, seperti puasa sunnah, sholat sunnah maupun dan sebagainya. Selain itu, ilmu juga menjadi bagian dari ibadah yang paling mulia. Penerapan kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri dalam contoh sehari-hari. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sendiri. Yang kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara persoalan, karena hal itu akan menimbulkan adanya fitnah. Yang ketiga, menghubungkan tali silaturahmi kepada saudara atau kerabat. Pengecualian kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Meskipun kaidah umumnya adalah bahwa amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Namun ada beberapa pengecualian di mana amal yang manfaatnya terbatas dapat dianggap lebih penting atau lebih utama. Beberapa pengecualian antara lain: 1. Keadaan darurat, 2. Keadilan, dan 3. Keselamatan.